mengenai seminar proposal saya yang berjudul Studi Kedisiplinan Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kerja Orkes pada Siswa di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Bab pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Kedisiplinan merupakan modal utama dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam meraih kesuksesan di dalam penerapan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran kerja orkes. Guru mempunyai peran penting terhadap kedisiplinan siswa, di mana guru juga harus jitu dalam mencari tahu tentang apa yang dibutuhkan siswa tersebut sehingga siswa menjadi disiplin. Secara filosofis, pendidikan jasmani merupakan bagian terpenting dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani memiliki peran penting dalam meningkatkan kebugaran sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Berdasarkan hasil observasi realita di lapangan yang telah diteliti oleh Oyatra Utamawarda di SMP Negeri 17 Padang yang telah dikemukakan dalam Jurnal Pendidikan Olahraga Volume 2 nomor 6 Juni 2019 menjelaskan bahwa tingkat pemahaman kedisiplinan siswa dalam pembelajaran kerja orkes pada siswa SMP Negeri 17 Padang berada pada kategori kurang disiplin. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah ketidakdisiplinan ini juga terjadi di sekolah lain. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai studi kedisiplinan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran kerja orkes di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu kedisiplinan siswa sangat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran kerja orkes. Yang kedua, kedisiplinan siswa mendukung proses pembelajaran kerja orkes dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran kerja orkes. Selanjutnya mengenai pembatasan masalah. Di sini saya akan membatasi masalah agar dalam penelitian saya ini dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan biaya serta pencapaian target yang ingin dicapai. Maka saya membatasi permasalahannya yaitu tingkat kedisiplinan siswa dalam pembelajaran PJOK. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu saya merumuskan masalah penelitian ini bagaimana tingkat kedisiplinan siswa di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi peneliti sendiri sebagai penambahan pengetahuan dan pengalaman penulisan skripsi tentang kedisiplinan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Yang kedua, peneliti sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, guru penjas orkes SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran penjas orkes mengenai kedisiplinan pada siswa SMA Negeri 2 Kabupaten Sarlamun. Yang keempat, sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir, sebagai pembanding untuk pengembangan dan penelitian yang sejenis. Bab selanjutnya mengenai kajian teori. Yang pertama mengenai kedisiplinan. Menurut Sugeng Prijadarminto dalam buku Disiplin Kiat Menuju Sukses mengatakan bahwa disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Yang kedua mengenai pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses panjang yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang terlibat sehingga suatu saat pembelajaran dapat disebut sebagai sumber belajar dan sebaliknya.
Yang ketiga, mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penjas Orkes ini merupakan salah satu bidang studi yang wajib diberikan pada semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Sesuai masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, kerangka konseptual yang disusun ini bersumber dari dan berpedoman pada kajian teori yang telah dipaparkan di penjelasan sebelumnya. Maka untuk mengetahui kedisiplinan siswa dapat dilakukan dengan penelitian, angket atau indikator penilaian agar dapat mengetahui bagaimana tingkat kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran penjas. Yang berikutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian itu yaitu tingkat kedisiplinan siswa yang kurang dalam mengikuti pembelajaran penjas orkes di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarulangun. Bab 3 yaitu yang pertama, jenis penelitian. Metodologi penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif observasional yang merupakan penelitian dengan menggambarkan suatu keadaan atau masalah yang digali melalui pengamatan yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau case study. Yang berikutnya mengenai tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas dan juga lapangan SMA Negeri 2 Kabupaten Sarulangun yang beralamat Jalan Budi Utomo, Sikut 1, Sungai Benteng, Kecamatan Sikut, Kabupaten Sarulangun. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah ujian seminar proposal ini disetujui. Yang berikutnya populasi dan sampel. Yang pertama mengenai populasi. Populasi yang saya ambil yaitu siswa kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 2 Sarulangun. Sampel, dalam sampel hanya mengambil sampel 45 orang diambil dari siswa yang ada di setiap kelas. Yang berikutnya mengenai jenis dan sumber data. Yang pertama mengenai jenis data yaitu jenis data dalam penelitian yaitu data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung oleh peneliti dari hasil penilaian dan kuesioner terhadap variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari guru mata pelajaran penjas orkes SMA Negeri 2 berupa nama siswa, kelas, dan jenis kelamin. Yang kedua, sumber data. Yang sumber data ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari siswa SMA Negeri 2 Sarulangun saat mengikuti pembelajaran penjas melalui penilaian dan pengisian kuesioner. Sedangkan sumber data sekunder yaitu diperoleh dari guru pengampu mata pelajaran penjas di SMA Negeri 2 Sarulangun. Yang berikutnya mengenai definisi operasional. Yang pertama mengenai kedisiplinan yaitu suatu sikap atau perilaku yang mencerminkan ketaatan secara sadar, sukarela, senang hati dari individu terhadap peraturan, ketaatan terhadap prosedur, dan juga ketaatan terhadap asa, dan juga lain-lain. Yang kedua, siswa adalah peserta didik, di mana peserta didik merupakan makhluk individu yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan, perubahan fisik dan psikis, sehingga siswa dapat berpikir secara baik untuk menjadi seorang yang intelektual agar kedepannya dapat menjadi generasi penerus bangsa. Yang ketiga, pembelajaran merupakan sebuah proses panjang yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga suatu saat pembelajaran dapat disebut sebagai sumber belajar dan sebaliknya. Yang terakhir, penjas adalah pendidikan untuk jasmani dan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematik untuk meroleh kemampuan, keterampilan, kesehatan, kesegaran jasmani, dan kecerdasan berpola hidup sehat. Mengenai pengembangan instrumen yaitu instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner atau angket tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.
Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Yang berikutnya mengenai validitas instrumen. Baik buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap benar tidaknya data yang diperoleh. Hal ini menentukan kualitas penelitian. Sebelum instrumen digunakan untuk melakukan penelitian, sebelumnya instrumen akan diuji terlebih dahulu, yaitu dengan uji validitas. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu menghitung rata-rata atau median, min, modus, dan standar deviasi atau simpangan buku, serta disajikan pula standar deviasi atau simpangan baku, serta disajikan pula distribusi frekuensi data beserta histogramnya dari masing-masing variabel. Sekian presentasi dari saya. Siapa saya? Sekian presentasi dari saya, Rika Indrasari. Selanjutnya saya alihkan kepada Lisa. Kepada Lisa saya